wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bidan Iden Channel. Kali ini kita akan menjawab DM yang udah lumayan agak rumput nih. Banyak banget pertanyaan tentang menstruasi. Apa sih faktor penyebab menstruasi tidak teratur? Apakah bisa menimbulkan kemandulan? Kita jawab. Tanya Bidan IDN. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya di bawah ini ya. Dan jika ada pertanyaan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Kita jawab untuk pertanyaan menstruasi tidak teratur. Sebenarnya menstruasi dikatakan teratur itu seperti apa sih? Menstruasi dikatakan teratur itu apakah seperti gajian tiap bulan yang munculnya bulan kemarin tanggal 1, bulan ini juga tanggal 1, bulan depan juga tanggal 1? No, menstruasi dikatakan teratur bukan seperti gajian kakak-kakak setiap bulan yang selalu datang stabil teratur tanggal itu. Menstruasi dikatakan teratur jika siklusnya rata-rata setiap wanita 28 hari. Jadi kalau 28 hari otomatis kalau bulan kemarin tanggal 1 otomatis maju dong, bukan tanggal 1 tapi tanggal 28 atau bisa tanggal 29 di bulan berikut. Dikatakan teratur tidak hanya 28 hari. Jadi siklus menstruasi itu dikatakan teratur ada rentang antara 21 sampai 35 hari. Jadi menstruasi yang dikatakan tidak teratur jika kurang dari siklus 21 hari atau lebih dari siklus 35 hari selama 3 bulan berturut-turut. Jadi jangan asal kata-kata gangguan menstruasi atau wah curhat sana curhat sini, keburu panik duluan dan malah stres. Kemarin saya tanggal 1, padahal tanggal 1 saya mens. Kenapa sekarang tanggal 2 belum mens, tanggal 3 belum mens, padahal masih bisa dikatakan menstruasi teratur atau menstruasi normal. Nah, penyebabnya, apa sih penyebabnya menstruasi tidak teratur ini? Kalau sesuai dengan definisi tadi, menstruasinya tidak teratur selama berturut-turut 3 bulan tidak teratur. Nah, bisa disebabkan yang pertama, karena aktivitas berlebihan. Kakak-kakak punya aktivitas yang banyak banget selain belajar di kebidanan, karena belajar kesehatan, khususnya kebidanan itu sangat luar biasa. Selain belajar di kampus, kuliah, kemudian tugasnya lumayan numpuk, dan juga selain itu misalnya ikutan kelas senam, aerobik, yoga, atau aktivitas-aktivitas lainnya, ataupun kakak ini seorang atlet olahraga. Olahraganya berlebihan, seminggu 6 kali olahraga dan dengan intensitas yang berlebihan, lebih dari kemampuan. Misalnya kemampuannya lari 5 keliling, ini udah lelah juga karena pengen badan bagus, terus saja lari sampai badan udah gak kuat, udah di atas kapasitasnya. Nah, aktivitas berlebihan itu sangat berpengaruh pada menstruasi yang tidak teratur. Setelah itu, faktor yang lainnya adalah diet. Diet yang ketat serba berlebihan ternyata tidak baik untuk kesehatan. Kalau misalnya dietnya dengan porsi yang dikurangi, tapi semua kadar gizi tetap seimbang dalam 1 hari, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya dalam 1 hari enggak makan apa-apa nih, biar cepet kurus, besok mau ketemuan nih, mau jalan-jalan, ya gak usah seketat itu juga. Tetap harus mengikuti porsi dan kadar gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau misalnya karbohidratnya dikurangi, proteinnya dikurangi, terus gizinya apa dong buat badan kita? Otomatis hormonnya nanti produksinya akan terhambat dan pastinya akan mengganggu menstruasi. Selain diet yang ketat, juga bisa disebabkan oleh obesitas atau kegemukan. Rata-rata wanita yang gemuk cenderung memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur. Itu sebabnya diet yang sesuai dengan porsinya perlu dilakukan. Tapi ingat, harus konsultasi dulu dengan ahli gizi ya. Nggak sembarangan diet,
makan obat pelangsing ataupun nggak makan 3 hari 3 malam dan air putih doang, pastinya gizi tidak akan terpenuhi. Selain obesitas, tadi aktivitas berlebihan dan juga diet yang ketat, ada beberapa lagi penyebab yang bisa menimbulkan gangguan menstruasi. Di antaranya adalah gangguan hormonal. Jadi gangguan hormonal itu tadi bisa disebabkan oleh gizi yang tidak seimbang, tapi juga bisa ditimbulkan dari gangguan dari hipotalamusnya itu sendiri. Bagian dalam otak yang berfungsi untuk merangsang produksi hormon, nah itu terganggu, maka otomatis akan mengganggu menstruasi juga setiap bulannya. Selain itu juga ada faktor stres. Ini nih yang banyak dialami oleh remaja ataupun kakak-kakak baik sudah menikah ataupun sebelum menikah. Faktor stres ini banyak banget penyebabnya. Bisa dari pacar, bisa dari kuliah, tugasnya yang numpuk banget, ngerjain sampai seharian gak makan, seharian gak ngapa-ngapain karena mikirnya terlalu keras. Nah itu juga gak baik ya, segala sesuatu yang berlebihan tidak baik, jadi kerjain sesuai porsinya. Nah stres karena misalnya belajar yang online dulu nih di masa pandemi, jadi sebisa mungkin kita harus mengetahui cara bikin mood kita naik, cara bikin kita tidak stres itu bagaimana. Dan penyebab selanjutnya adalah PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome. Itu adalah salah satu gangguan hormonal yang menyebabkan ovarium, yaitu tempat dihasilkannya sel telur kita seorang wanita, itu membesar, ovariumnya membesar, kemudian adanya kista kecil, dan hal ini jika dibiarkan 10 tahun atau 20 tahun mendatang akan beresiko tinggi untuk mengalami kanker. Nah, tapi jangan khawatir dulu, harus dipastikan dulu dengan pemeriksaan lebih lanjut oleh spesialis OB/GYN atau kandungan. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah gangguan menstruasi atau menstruasi yang tidak teratur menimbulkan kemandulan atau infertilitas? Jawabannya adalah bisa jadi. Karena apa? Gangguan menstruasi, tadi disebutkan di awal bahwa menstruasi yang tidak teratur artinya jika siklus menstruasi berulang-ulang kurang dari 21 hari atau 35 hari selama 3 bulan. Artinya dalam 1 tahun tidak terjadinya menstruasi 12 kali atau kurang dari itu, maka kesempatan untuk sel telur kita dibuahi oleh sel sperma menjadi lebih sedikit. Artinya sangat berpengaruh. Menstruasi yang tidak teratur sangat berpengaruh atau infertilitas. Jika ada pertanyaan ataupun ada yang belum mengerti